Iya Pak, kalau saya sih melihatnya, kalau nggak ada unsur kesengajaan Pak ya, pasti kualitas pendidikan kita tuh udah sejak dulu Pak meningkat. Iya, Karena masalahnya itu sudah sangat jelas. iya. Tetapi kan nggak ada yang mau nyelesain. Zaman ini aja Ki Hajar Dewantara, eh, istilahnya Bapak Pendidikan Nasional kita itu kan belum ada teknologi seperti sekarang. Itu Ya, itu aja sudah bisa beliau meletakkan dasar-dasar maupun visi misi yang hebat gitu, yang sebetulnya tinggal jalankan itu aja, itu insya Allah kita udah ya, melesat. Nah, sementara zaman sekarang yang udah ada teknologi seperti sekarang ini, masa nggak bisa ngalahin Pak Ki Hajar Dewantara misalnya gitu? ya sebenarnya gini Pak, saya dulu tuh jujur aja Pak ya, waktu Pak Jokowi di awal-awal dia mencetuskan revolusi mental Pak ya, itu saya sangat setuju banget Pak. Ya, bahwa memang masalah di negeri ini tuh bukan masalah kurangnya orang pintar, ya, tetapi kurangnya orang-orang yang memiliki akhlak, Pak. Memiliki mental yang baik ya. Ah, Itu benar, berarti program itu seharusnya jalan ya. benar. Tapi implementasinya, Pak, yang itu yang saya pertanyakan. Ini Hmm, revolusi mental itu bagaimana implementasinya? hmm, Apa hanya slogan doang pas kampanye? hmm. Nah, akhirnya kan banyak rakyat negeri ini apa Pak ya? Merasa tertipu, Pak. Tertipu. Kayak lagunya Nugi, Pak ya. Iya. Tertipu. Nah, ini kan yang akhirnya sulit, Pak. Kita sudah berharap sama seorang pemimpin bahwa wah, pemimpin ini ingin membawa suatu terobosan, ya. Benar bahwa masalah di negeri ini adalah masalah mental. Nah, tetapi ketika kita memilih dia, kok apa yang dia gaung-gaungkan tidak menjadi suatu kenyataan, Pak. Kan akhirnya banyak masyarakat di negeri ini, waduh, kita gimana nih bisa memilih seorang pemimpin yang amanah gitu, Pak. Hmm. Kita selalu merasa dibohongi. Akhirnya kan terbukti, Pak. Bayangin ya, waktu pas pemilu kemarin, Pak. Banyak yang golput, Pak. Iya. Karena kita kebingungan Gue gitu. bingung milih siapa Mau ini ya. milih siapa yang benar? Ini kayaknya yang begini lagi gitu ya. Karena gini Pak, untuk merubah suatu bangsa Pak ya, itu harus dimulai dari pemimpinnya Pak. Kalau pemimpinnya benar Pak, serius, saya yakin Pak, perubahan itu akan sangat cepat. Tetapi kalau pemimpinnya nggak benar, pasti akan sulit Pak untuk merubah suatu bangsa. Apalagi pemimpinnya titipan. Ya, Boneka gitu. iya. Ini menjadi masalah berikutnya lagi Pak. Ya, makanya kan waktu itu saya pernah Pak memberikan suatu solusi. Kalau kita pengen mendapat pemimpin yang amanah, maka kita sebagai rakyat harus menjadi rakyat yang amanah juga, Pak. Hmm. Kita jangan misalnya membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang tidak semestinya, Pak. Misalnya agar urusan kita lancar, ya sudah, ya, Licin. harus ada pelicin. Kita mengiyakan hal itu. Nah, akhirnya kan kalau banyak orang yang berpikiran hal yang sama, berarti itu suatu hal yang biasa dong. Hmm. Nah, akhirnya ya banyak orang yang menggunakan aji mumpung ini, Pak. Jadi harus dikembalikan lagi, Pak, kepada masyarakat. Karena kita nggak bisa berharap, Pak, kepada para pemimpin. Kita sebagai rakyat Indonesia itu ya harus mau kompak, Pak, untuk membangun negeri ini. Agar apa? Agar suatu saat nanti terlahir seorang pemimpin yang memang bisa dipercaya, Pak. Karena rakyat yang memulai duluan, Pak. Ya. Karena apa, Pak? Kalau kita selalu berharap ya bahwa pemerintah ini akan berubah suatu saat nanti, ya kita makin ketinggalan 128 tahun lagi, Pak. Ya. 1280. Jadi kapan kita bisa memiliki pendidikan yang berkualitas di negeri ini, Pak?
Karena pendidikan yang berkualitas itu, Pak, itu akan berbanding lurus, Pak, dengan kesejahteraan bangsa ini. Iya. Dari pendidikan itu nanti akan tumbuh berbagai macam ilmu dan akhirnya akan menjadi suatu industri dan produktivitas yang tentunya juga akan banyak menjawab permasalahan. Tapi kalau pendidikannya udah nggak benar, ya kita kan selamanya nggak bisa apa-apa jadinya. Karena pendidikan itu kan yang membentuk manusia, Pak. Ya. Kalau misalnya pendidikan yang nggak benar, pasti manusia juga nggak benar, Pak. Ya. Nah, makanya kalau kita sekarang berharap pemerintah yang memperbaiki kualitas pendidikan di negeri ini, sedangkan pemerintah juga nggak berbuat apa-apa, ya sudah. Masyarakatlah yang harus urunan, Pak, untuk peduli dengan pendidikan anak-anaknya masing-masing. Kita jangan bergantung lagi, Pak. Kita harus mengedukasi diri kita sebagai orang tua. Kira-kira yang disebut pendidikan yang berkualitas itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut saya sendiri, Pak, pribadi, yang namanya pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat membangkitkan potensi anak-anak kita, Pak. Baik potensi akhlaknya, ya, maupun potensi bakat dan minatnya, Pak. Karena itulah yang sebagai bekal yang mereka bawa nanti di masa depannya, Pak. Untuk survive di masyarakat. Tetapi kalau pendidikan nggak menuju ke sana, Pak, berarti pendidikan yang ditempuh oleh anak-anak kita, itu pendidikan yang patut kita tinggalkan secepatnya, Pak. Karena nggak mungkin, Pak, kita pengen anak kita nih sukses di masa depan. Tapi ilmu yang dia tempuh, itu bukan ilmu yang bisa membangkitkan potensi dirinya. Bagaimana coba, Pak, bisa seperti itu? Ya, kalau anak-anak kita nih udah salah pendidikannya, terus berharap anak-anak kita ini sukses di masa depannya, Pak. Nah, ini yang harus orang tua itu pikirkan, Pak. Jangan kita berdiam diri saja. Ya. Dulu sebelum saya membangun sekolah ini, Pak, saya ingin mencari tahu, ya, apa saja sih yang diberikan oleh sekolah formal itu, Pak. Pas saya lihat, waduh, sekolah formal itu sangat membebankan anak-anak didiknya, Pak. Dengan begitu banyaknya pendidikan akademis atau mata pelajaran yang harus ditempuh oleh anak-anak didiknya. Akhirnya saya merasa, wah, nggak mungkin nih kalau saya masuk ke ranah formal. Kasihan anak-anak didik saya. Ini nggak bisa membangkitkan potensi anak-anak didik saya. Ini malah anak-anak didik saya akan terbenam, Pak, di pola pendidikan yang seperti itu. Ya. Nah, akhirnya ya sudah. Saya berpikiran harus mencari model pendidikan, Pak, yang memang bisa diandalkan untuk membangkitkan potensi anak-anak didik saya. Ya udah saya ciptakan aja sendiri, Pak. Jadi saya nggak mau berpangku tangan. Saya harus berpikir bagaimana menjadi pribadi yang solutif gitu, Pak. Karena kita nggak bisa, Pak, hanya berdiam diri, meratapi nasib, ya. Menyalahin pemerintah. Menyalahkan pemerintah, emang mereka juga patut disalahkan, Pak. Iya. Karena kita bayar pajak, Iya. ya. Kita yang gaji kan? Emang kita di negeri ini kita nggak bayar pajak, Pak? Bayar, Pak. Rumah aja pajak naik terus, Pak. Nah itu. Mobil, ya kalau Tetapi apa punya ya. benefit yang kita rasakan? Jalan bolong-bolong, galian hampir setiap hari, ya. Terus genteng bolong-bolong di sekolah-sekolah. Masa itu sih, Pak, hasil pajak kita? Ya makanya jangan heran, Pak. Sekarang tingkat pendapatan pajak di negeri ini, waduh, sangat menurun drastis, Pak. Ini akibat masyarakat sudah istilahnya pendapatan itu semakin turun terus-menerus, ditambah mereka udah nggak percaya lagi, Pak, sama pemerintah. Ini gue bayar pajak, uang gue dikemanain? Nah ini kan yang akhirnya pemerintah sendiri, Pak, yang akhirnya pusing sendiri. Nah tetapi kan pemerintah hanya bisanya menaikkan pajak lagi. Ini yang saya bingung banget, Pak. Ini kok
mereka dipilih ya untuk menduduki ya, kursi pemerintahan. Tapi kok kayak orang nggak mikir gitu, Pak. Kalau mereka misalnya banyak melakukan tindakan korupsi, Pak, pasti akan berdampak lagi, Pak, kepada mereka. Jangan sampai rakyat turun ke jalanan untuk menurunkan mereka, Pak. Ini yang kadang pemerintah nggak sadar, Pak, bahwa masalah di negeri ini, Pak, itu sebenarnya simpel, Pak. Masalah akhlak. Nah, tetapi pemerintah tahu diri nggak? Kalau misalnya mereka, Pak, tetap seperti ini saja, Pak, ya kemungkinan besarnya ya seperti itu, Pak. Rakyat yang udah nggak sabaran, Pak, untuk menurunkan mereka semua, Pak. Ya, semoga itu nggak sampai kejadian lagi ya, karena itu harganya sangat mahal, Pak ya. Ya, kita doakan saja pemimpin-pemimpin sadar, atau minimal disadarkan oleh keluarganya gitu. Ya misalnya nggak tahu, anak saya Ya jangan sampai kena batunya gitu ya. Juga, Pak ya. Baik, Pak. Ya mungkin itu saja, Pak ya, yang kita bisa bahas, karena saya udah gemes banget, Pak ya, dengan masalah dunia pendidikan di Indonesia ini, yang kita sudah seringkali mendapatkan cibiran ya dari kiri kanan, depan belakang. Tapi kok kayak kita nih merasa baik-baik saja. Ya akhirnya ya sudah, Pak, kehidupan di negeri ini ya seperti jalan di tempat. Ya makanya ada apa, tagar Indonesia gelap, tagar kabur aja dulu. Itu suatu hal yang lumrah terjadi, Pak. Kalau manusia-manusia di negeri ini ya tidak mau berubah, Pak. Ya harapan kita semua, ya insya Allah, Pak. Ya Allah masih sayang, Pak, sama negeri ini. Ya, amin. Ya. Buktinya masih belum ini ya. Belum dibubarin. Belum dibom nuklir gitu. Yang saya takut aja negeri kita jadi bubar, Pak. Ya. Akhirnya kan lebih banyak orang-orang yang dirugikan. Ya. Nah, terutama ya ini sebagai warning, Pak, bagi pemerintah. Kalau negeri kita ini bubar, lu nggak bisa korupsi lagi kan? Nah makanya lu sadar diri gitu. Ya mungkin itu saja, Pak, yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan Sobat Beyond Education, apa yang kita perbincangkan ini setidak-tidaknya teman-teman mendapatkan suatu insight atau ya pencerahan. Agar apa? Karena perubahan di negeri kita ini, kita tidak bisa berharap kepada orang-orang di luar diri kita. Kita mulai saja dulu perubahan itu dari diri kita, dan semoga apa yang kita lakukan itu bisa menginspirasi banyak orang. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.